Selamat datang di Ratna Deka Channel. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Nih, kita akan belajar tentang daur hidup hewan, pemanfaatan makhluk hidup, dan upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri adalah daur hidup yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapannya. Jadi, mulai dari telur hingga dewasa itu mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, yaitu daur hidup tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Jadi dari telur menetas hingga dewasa bentuknya tetap sama. Contohnya ayam dewasa dan anak ayam itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, bentuknya sama, hanya bertambah besar saja. Contoh lainnya ada ikan, kemudian kucing, dan juga kelinci. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu tahap daur hidup yang mengalami 4 tahapan perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan juga imago. Pupa itu bisa kita sebut kepompong, sedangkan imago itu adalah hewan dewasa, dan larva itu bisa berbentuk ulat, jentik-jentik, maupun berudu. Contoh metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, lebah, nyamuk, dan juga katak. Pada setiap tahapan hidupnya, hewan-hewan ini mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan imago tidak terlalu mencolok. Fase nimfa ini bisa dikatakan fase larva jika di metamorfosis sempurna, hanya mengalami 3 tahapan perubahan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Pada fase nimfa ini bentuknya tidak terlalu berbeda dengan imago, hampir sama, hanya memiliki perbedaan sedikit. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ada jangkrik, belalang, capung, dan juga kecoa. Pada hewan-hewan ini hanya terjadi perubahan sedikit pada nimfa dan hewan dewasa. Setelah telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda dan hewan dewasa, hanya terjadi perubahan pada sayapnya. Pada nimfa belalang itu belum memiliki sayap. Selanjutnya, yang kedua, manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Ada 4 yang akan kita bahas, yaitu sebagai sumber bahan pangan, yang kedua sebagai bahan pakaian atau sandang, yang ketiga bahan baku produk kesehatan, dan yang keempat peralatan rumah tangga. Yang pertama, sebagai bahan makanan atau bahan pangan. Ada berbagai macam makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan.
Contohnya dari hewan ada sapi, ayam, kambing, ikan, kelinci, kuda, dan lain sebagainya. Begitu juga dari tumbuhan kita bisa memakan sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan setiap bahan pangan itu memiliki sumber manfaat tersendiri. Yang kedua, sebagai bahan pakaian atau sandal. Bahan pakaian atau sandal dimanfaatkan dari ulat sutra atau kepompong ulat sutra, kemudian dari kapas, dari bulu domba, dari kulit sapi, ada kulit buaya, kulit ular, dan lain sebagainya. Ada yang ketiga, bahan baku produk kesehatan. Nah, adik-adik di sini yang pernah sakit, tipes, pasti pernah mengkonsumsi obat cacing, obat yang berasal dari cacing. Jadi cacingnya dikeringkan, kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, yang keempat, peralatan rumah tangga ini sering kita temui di rumah, mulai dari meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Kenapa hewan-hewan atau tumbuhan itu perlu dilestarikan? Agar makhluk hidup itu tidak punah. Ada beberapa faktor penyebab makhluk hidup punah. Dari hewan, ada yang pertama, habitat yang dirusak. Yang kedua, hewan-hewan yang diburu. Yang ketiga, waktu berkembang biak yang lama. Yang keempat, sulit beradaptasi dengan perubahan alam. Yang kelima, kekurangan makanan. Dan yang keenam, polusi. Sedangkan untuk tumbuhan, yang pertama karena terkena hama, yang kedua karena eksploitasi yang berlebih, yang ketiga sulit berkembang biak, yang keempat karena kekeringan, dan yang kelima karena perubahan iklim yang ekstrim. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup. Yang pertama, penegakan hukum terhadap pemburu dan pelaku penebangan liar. Yang kedua, penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga adalah pelestarian secara ex situ dan in situ. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Contohnya ada kebun binatang, kebun raya, taman safari. Kemudian pelestarian in situ yaitu pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya ada jagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, dan juga hutan lindung. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.